Terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Biasanya hari Sabtu ini saya mengajar. Nah, sebelum mengajar, saya akan membuatkan sarapan untuk anak-anak di rumah. Nah, bahan-bahannya ini ya. Di sini ada bawang merah, kemudian ada 3 siung bawang putih, kemudian pakai kunyit karena mau bikin nasi goreng kunyit, kemudian cabai merah 2. Ini bisa ditambah ya kalau misalnya ingin lebih pedas, bisa ditambah cabenya, tetapi karena ini untuk anak-anak jadi saya cuma pakai 2 biji cabai merah aja. Kemudian seledri, daun bawang, dan sawi. Ini opsional, sawi boleh dipakai. Nah, setelah dihalusin bumbu-bumbu tadi, sekarang kita potong-potong sayurnya ya. Jangan lupa sebelum sayur dipotong harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian daun bawang diiris sesuai dengan selera ibu ya. Nah, pisaunya kekecilan. Iya. Nanti ibu cari pisau yang lebih besar. Sebenarnya ada pisau yang lebih besar, cuman nggak tajam. Nah, kan nggak puas kan kalau misalnya mau ngiris-ngiris pisaunya nggak tajam. Oke, selanjutnya seledri diiris juga lebih halus, tapi tidak terlalu halus ya. Oke, cukup. Sekarang kita nyalakan kompor, kemudian masukkan minyak seperlunya, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita aduk-aduk, kita tumis hingga mengeluarkan bau yang harum. Masukkan telur 1 butir, kemudian diorak-arik seperti ini ya. Kemudian kita satukan, aduk-aduknya dengan bumbu tadi. Setelah itu masukkan sayur-sayuran. Diaduk lagi hingga rata dan sayuran layu. Setelah itu kita masukkan nasi. Pelan-pelan ya. Oke. Nah, diaduk dulu biar bumbunya nggak gosong yang di bawah. Setelah itu kita masukkan sisa nasi. Dan diaduk lagi hingga rata. Diaduk sambil memecahkan nasi-nasi yang masih menggumpal ya, Mak.
Lakukan aduk terus hingga bumbu tercampur dengan nasi dan gumpalan nasi tidak ada lagi. Kemudian kita masukkan garam secukupnya, masukkan dulu sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan kaldu jamur, boleh pakai Royco atau penyedap lain ya Mak, tapi saya cukup dengan menggunakan garam dan kaldu jamur saja. Nah, kita aduk lagi, aduk hingga bumbu tercampur rata dan nasi sudah tidak ada yang menggumpal. Nah, terakhir masukkan seledri dan daun bawang. Diaduk lagi hingga tercampur rata dan daun bawang dan seledri layu. Oke, selesai. Sudah selesai, kita masukkan ke dalam piring atau mangkuk penyajian. Kita lanjut masak telur ceplok. Hidupkan kompor dan tuang minyak ke dalam wajan. Kemudian tunggu minyak hingga panas. Setelah panas, masukkan telur. Kemudian diaduk-aduk hingga matang. Nah, setelah matang diangkat ya, dan matikan kompor. Selesai. Sarapan selesai dan saya siap untuk mengajar. Jadi nggak khawatir lagi anak-anak mau sarapan apa, karena sarapannya udah selesai. Ini lagi ngajar ya, baru 2 orang mahasiswanya, kuliahnya jam 10, belum pada datang, mungkin karena masih ketiduran kali ya. Nah, saya udah selesai ngajar. Nah, sekarang saatnya kita untuk masak untuk makan siang. Nah, menu hari ini saya buat ikan nila bakar dan tumis sayur kangkung. Ikan nila, untuk membuat ikan nila bakar kita memerlukan bumbu-bumbu. Ini udah saya sediakan bumbu-bumbunya, yaitu ada bawang, kemudian bawang putih, kemiri, kemudian jahe, lengkuas, kunyit, serai, dan cabai. Nah, cabai ini disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 2 buah cabai karena ikan akan dimakan juga oleh anak-anak. Nah, biar gak pedas, jadi cabainya cukup 2 aja. Oke.
Selanjutnya ngintip-ngintip dia. Nah, ini adalah ikannya, ikan nila ya. Ikan ini udah saya bersihkan menggunakan jeruk nipis dan garam. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghaluskan bumbu-bumbu yang tadi. Ini ya, kita haluskan dulu bumbunya. Nah, setelah dihaluskan, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita masukkan santan kental, yaitu santan kara. Nah, isi volume dari santan kara ini yaitu 200 ml. Nah, yang saat ini saya pakai yaitu 100 ml. Kemudian santan kita aduk rata hingga tercampur ke seluruh bumbu. Setelah itu kita masukkan garam secukupnya. Dan Royco, saya menggunakan Royco rasa ayam seperlunya. Dan diaduk kembali hingga rata. Setelah bumbu tercampur rata, kita masukkan ikan. Nah, ikan ini sudah dibelah punggung. Nah, kalau di sini namanya belah punggung. Nggak tahu namanya kalau di daerah Bunda potong seperti ini namanya potong apa. Kemudian campurkan bumbu dengan ikan. Campurkan secara merata. Nah, setelah dilumurin bumbu, ikannya akan kita diamkan selama 20 hingga 30 menit. Sementara ikannya didiamkan, kita akan memasak sayur dengan bumbu menggunakan bawang merah dan bawang putih beserta tomat. Nah, kemudian kita iris bawangnya, bawang merah dan bawang putih. Untuk tomat cukup dibelah 4 seperti ini ya. Nah, selesai. Sayurnya akan saya cuci dulu. Hidupkan kompor. Beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang. Kemudian kita aduk hingga bawang mengeluarkan bau harum dan layu. Setelah itu kita masukkan sayur kangkung yang sudah dicuci. Diaduk dulu hingga supaya bawang tidak gosong. Kemudian masukkan lagi sisanya hingga habis. Nah, diaduk. Kemudian ditambahkan air. Jangan terlalu banyak, karena nanti ketika sayur kangkungnya layu, kuah, air akan keluar dari kangkung.
Nah, setelah itu kita masukkan garam secukupnya. Kemudian kaldu jamur secukupnya. Saya menggunakan merek Sunfood. Dan saus tiram secukupnya atau sekitar 1 sendok makan. Terakhir masukkan tomat dan aduk rata hingga bumbu tercampur dengan sempurna. Diaduk, kemudian tunggu hingga matang. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Nah, jika sudah matang, matikan api. Kemudian salin atau pindahkan ke tempat piring penyajian. Selesai. Nah, selanjutnya kita masak ikannya dengan menggunakan teflon. Saya gunakan teflon Vicenza. Terlebih dahulu kita panaskan dulu teflonnya. Setelah teflon panas, kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega dan ratakan ke seluruh permukaan teflon. Setelah itu kita letakkan ikan yang sudah dibumbui tadi ke atas teflon dan siram bumbu, jangan semuanya ya, sisakan untuk nanti. Siram bumbu ke atas ikan. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup teflonnya dan tunggu atau biarkan hingga ikan matang. Nah, setelah beberapa saat kita lihat ikannya ya. Nah, ikan sudah setengah matang. Kita coba lihat. Kemudian apinya kita kecilkan atau kita sesuaikan, dan bumbu boleh ditambah. Ini selera ya, selera kita masing-masing. Jika ingin yang lebih terasa bumbunya boleh ditambah, jika tidak ingin terasa bumbu maka bumbu tidak usah ditambahkan lagi. Kemudian kita akan membalikkan ikannya agar bagian paling atas juga masak. Nah, coba kita lihat di dalamnya ikannya. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, bumbunya saya tambahin sedikit ya di atas dan kita tutup lagi. Kita biarkan ikannya hingga matang dengan sempurna. Nah, sudah matang. Ikannya sudah matang ya. Oke, ikannya sudah matang. Sekarang kita angkat pelan-pelan ya, karena nanti kalau buru-buru atau tidak hati-hati akan hancur ikannya. Nah, bumbu boleh kita ambil, hati-hati. Siap untuk kita santap.